Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Oke, di sini ada berita bagus ya. 44 pinjol diduga kartel soal bunga. Bulan Mei siap untuk disidang. Nah, apa maksudnya? Jadi dia memainkan suku bunga seenaknya dia sendiri. Padahal OJK sudah menetapkan suku bunga, dia bermain api dengan OJK ya. Oke, kita bacakan aja untuk informasi beritanya ya. Nah, ini dari Jakarta, CNBC Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menetapkan 44 pinjol sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran aturan anti monopoli ya. Nah, fintech peer-to-peer lending diduga mengatur bunga, mengatur harga. Nah, makanya hati-hati nih bagi kalian yang sudah terjebak ke lingkaran setan pinjol ini. Hati-hati kalian pantau suku bunganya ya. Kalau dia tidak wajar dan menyelisihi OJK, kalian wajib lapor ke OJK ya. Oke, kita lanjut untuk pembacaan beritanya. Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPU Desfi Nur menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut sedang dalam proses pemberkasan sebelum menuju persidangan ya. Nah, jadwal belum ada, namun jika mengetahui jumlah hari pemberkasan bisa jadi di bulan Mei, ungkap Desvin ya, saat dikonfirmasi oleh CNBC Indonesia. Nah, Desvin juga menambahkan bahwa dugaan pelanggaran dalam kasus ini terkait dengan kesepakatan penetapan harga bunga pinjol. Nah, perilaku yang dipermasalahkan terjadi juga di tahun 2023, sebelum kebijakan OJK mengenai bunga diberlakukan ya. Oke, lanjut. Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani, menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah KPPU dalam menangani kasus ini. Dan menurutnya OJK pada awalnya tidak mengintervensi pasar pinjaman daring atau pindar ya, atau pinjol sama aja ya. Karena prinsip dasarnya adalah interaksi antara penawaran dan permintaan. Tapi sekarang kontrol di sini efeknya juga kontrol ke suku bunga, karena ada variabel-variabel yang menentukan suku bunga yang kita atur di sini. Kalau pindar udah keterlaluan, pindar itu kan sebenarnya positif, kata Rizal. Kalau menurut saya pindar itu tidak ada positifnya, semuanya negatif, wajib dibubarkan ya. Jadi ini meresahkan masyarakat. Terus kata Rizal mengakui bahwa suku bunga pinjol cenderung tinggi karena dihitung secara harian, dan mayoritas tenor pinjaman hanya berlangsung maksimal 3 bulan. Itu kenyataannya. Jadi memberatkan masyarakat dengan tenor bunga yang tinggi, tenornya ya cepat, tenor cepat, bunga tinggi, itu mengerikan. Makanya saya memberi edukasi kepada seluruh pengguna pinjol, sekarang bertobatlah untuk menjauhi yang namanya pinjol ini ya. Jadi galbaikan dulu kalau kalian sudah tidak mampu untuk membayarnya, jangan dipaksakan. Dan meskipun membantu masyarakat, terutama UMKM, banyak yang menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif, bukan untuk usaha. Mau konsumtif, mau usaha, tetap aja say no to pindar, say no to pinjol. Saya tetap berkata untuk tidak dengan pinjol, untuk tidak dengan pindar, seperti itu ya. Nah, dalam tahap penyidikan awal, KPU menemukan bahwa Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFI) telah menerbitkan pedoman perilaku layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab. Nah, sebenarnya AFI juga sudah memberikan aturan ya, tapi dasar pinjol nakal ini ya, pelakunya nakal, ya dia seenaknya aja untuk mengatur suku bunga seenak jidatnya sendiri ya.
Nah, pedoman dinilai mengatur jumlah total bunga, biaya pinjaman, dan biayanya tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Nyatanya, banyak pinjol-pinjol yang lebih dari 0,8% per hari ya. Nah, ini pada tahun 2021 besaran tersebut diatur tidak melebihi 0,4% per hari. Jadi ini ngeri ya, bunganya aja 0,8. Ini makin tinggi aja gitu. Makanya kata saya mendingan nggak usah yang namanya pinjam dipinjol ini ya. Ya, dari informasi yang dikumpulkan termasuk dari 5 penyelenggara P2P Lending, AFI, dan Otoritas Jasa Keuangan KPPO telah mengetahui satu alat bukti pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli. Oke, itu ya. Jadi bagi kalian yang masih terjebak ke dunia pinjol, hentikan detik ini juga, hentikan ya. Bagi kalian yang sudah kadang terlanjur, galbaikan dulu, jangan lanjutkan ya. Dan bagi kalian yang punya uang, punya rezeki yang lebih, ya kalian selesaikan kalau masih punya tanggungan. Oke, itu aja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Oke, silakan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.